Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Poltekkes Pangkal Pinang, Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Renti Regesta dari Farmasi tingkat 1B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Kita mengenal lebih dalam tentang sistem saraf, kita harus mengenal apa sih pengertian sistem saraf itu. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta melakukan aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu kita untuk mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Selanjutnya yaitu bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pada pusat manusia. Ketiga bagian tersebut, yang pertama yaitu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta bagian otak-otak yang lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan reseptropsinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang sama dengan otak. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf berdasarkan fungsinya. Neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Selanjutnya, fungsi sistem saraf secara umum. Sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau disebut fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau yang disebut fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau disebut dengan fungsi motorik. Selanjutnya, berbagai penyakit atau gangguan saraf. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada manusia. Berikut adalah macam-macam penyakit saraf tersebut. Yang pertama, Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Penyakit ini mempengaruhi fungsi otak kita, mempengaruhi ingatan kita, dan cara kita berperilaku. Yang kedua yaitu Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. Yang ketiga yaitu tumor otak. Tumor otak ini adalah kumpulan sel abnormal yang tumbuh di otak. Kumpulan ini bisa jinak tetapi bisa juga ganas atau bisa menyebabkan kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak
kita dan tidak dapat menjalankan fungsi kita seperti orang yang normal. Berikutnya yaitu ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. Kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf kita. Ini berarti neuron kita sudah tidak dapat lagi mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh kita dengan benar. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua penglihatan buram, yang ketiga kita itu mudah kelelahan, yang keempat mati rasa atau kita sering merasakan kesemutan, yang kelima bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, yang keenam yaitu kita bisa menyebabkan hilang ingatan, yang ketujuh kehilangan koordinasi tubuh kita, yang kedelapan hilangnya kekuatan atau melemahnya otot kita atau disebut atrofi otot, yang kesembilan kita itu sering menyebabkan masalah emosional, yang kesepuluh kita bisa merasakan kejang dan cadel. Baik, mungkin itulah penyampaian tentang materi saraf. Saya harap materi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.